Tata tertib ibadah anak Sigu. 1. Duduk rapi dan persiapkan diri untuk memulai ibadah. 2. Mintalah orang tua untuk mendampingi saat beribadah. 3. Saat pujian dan penyembahan, anak-anak harus aktif memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berdiam diri saja. 4. Saat ibadah dimulai, agar pembina mengetahui absensi anak yang ibadah, mohon melakukan step berikut. 1. Klik tombol jempol. 2. Isi kolom komentar dengan menyebutkan nama anak jagoan Sigu. Boas, Iya bang, nanti siap belajar bantu abang cuci piring ya. nggak mau bang. Loh, kenapa tidak mau? Masa siap belajar langsung cuci piring? Capek aku bang, belajar. Padahal abang sudah ajak baik-baik loh, kenapa kamu tidak mau? Masa siap belajar langsung cuci piring? Capek aku belajar. Ya main dulu lah bentar. Aku tidak taat, Bos. Ini kenapa Hugo, Boas? Kenapa? Apa masalahnya? Bos tidak mau bantu aku cuci piring, Kak, selesai belajar. Loh, Boas gak mau ya bantu cuci piring? Iya kak. Kenapa, Boas? Masa siap belajar langsung cuci piring? Capek aku kak. Oh, bosnya capek, terus bosnya nggak mau cuci piring lah, gitu. Iya kak. Bos tahu nggak? Ada loh satu buah roh yang mau kakak ajarkan Boas tentang sikap Boas ini, Apa itu kak? yaitu buah roh kelemah lembutan. Nah, kenapa buah roh kelemah lembutan? Karena buah roh kelemah lembutan itu yaitu pada saat Bos mau diajar dan juga pada saat Bos mau untuk dinasihati dan juga pada saat Bos taat. Bos mau kan menghasilkan buah roh kelemah lembutan? Mau dong kak. Nah, dengan cara tadi Bos itu mau diajar dan juga Bos mau taat dengan apa yang dibilang Bang Hugo, yaitu untuk menyuci piring. Terus nanti kalau misalnya papa mama Bos minta tolong dulu jaga adik, Bos mau dengar-dengaran. Oke, Kak. Dengan begitu Bos mau Bos menghasilkan buah roh kelemah lembutan. Jadi Bos mau kan untuk menolong Bang Hugo nyuci piring? Mau dong kak. Bagus Bos. Oke Bos, selamat mengerjakan tugasnya ya. Iya kak. Bye-bye. Bye. Shalom jagoan Sigu. Apa kabarnya? Pasti semangat dong. Wah, puji Tuhan. Padahal kita belum sapa loh satu Iya lama. Kanos, apa kabarnya Kanos? Luar biasa dong. Oke. Ada Matthew. Halo Matthew. Halo Matthew, apa kabar? Baik kak. Wah, puji Tuhan. Jagoan Sigu, kita akan memuji Tuhan loh pada hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh Matthew. Silakan Matthew. Oke Matthew. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami mau gereja dan berkatikanlah kami Tuhan dan berkat-Mu orang-orang di rumah. Hari ini kami mau ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Matthew. Kita percaya hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Musik. Yang semangat ya jagoan Sigu.
seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang semangat ya adik-adik. Ayo dong goyang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh iya Kak Delvina, kita kan punya kata kunci. Oh iya, tahu nggak Jagoan Sigu? Bulan ini kita punya kata kunci loh. Apa kata kunci kita? Aku mudah diajar, Hatiku lemah lembut. Kayaknya kurang semangat nih ya Bang Hugo, Matthew. Kita ulangi sekali lagi ya kata kunci kita. Apa kata kunci kita? aku mudah diajar, Hatiku lemah lembut. Oke, kita percaya di sini Tuhan mengasihi kita kan, Jagoan Sigu. Amin. amin. Oke, musik. Yang semangat ya Jagoan Sigu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa
kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita ucapkan ayat firman ini dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami Tuhan Yesus kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan, ganti persembahan kami Tuhan Yesus supaya bisa membangunkan rumah gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mengumpulkan persembahan ini, mari kita nyanyikan rukun satu sama lain. Musik. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ukur kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Jaga sigu, kita akan menyembah Tuhan. Mari semua duduk yang rapi, siapkan hatinya. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan, setiap jagoan-Mu Tuhan Yesus yang akan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jagoan sigu, kita naikkan lagu penyembahan kita ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan saling mengasihi Tuhan Yesus, saling mengampuni sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, para jagoan Sigu Tuhan, sebentar lagi mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati hati setiap jagoan Sigu Tuhan, supaya mereka mau mendengar, mau taat Tuhan dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tidak juga lupa kami berdoa untuk pembicara kami Tuhan. Biarlah Tuhan pembicara kami itu berkata-kata di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, jagoan Sigu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya, jagoan Sigu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Kesha. Hari ini kakak akan sharing kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Nah adik-adik, beberapa minggu terakhir kita sudah bahas banyak nih karakter-karakter dalam buah roh. Bener kan? Ada kasih, sukacita, dan teman-temannya. Hari ini kita mau bahas satu karakter lagi yang termasuk dalam buah roh, yaitu kelemah lembutan. Coba sama-sama sebutkan. 1, 2, 3, ya. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah adik-adik, hari ini kakak mau tanya, kira-kira nih siapa sih yang tahu arti lemah lembut itu? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu kakak akan tolong kalian. Kakak akan bantu kalian untuk menjelaskan apa sih lemah lembut itu. Nah adik-adik, lemah lembut itu ada dua hal yang berkaitan dengan lemah lembut. Yang pertama adalah mudah dibentuk, dan yang kedua adalah mudah diajar. Mudah dibentuk itu seperti apa sih Kak? Nah pertanyaannya adalah, mudah dibentuk itu seperti apa ya? Nah teman-teman, adik-adik, ada yang tahu slime? Ada yang tahu slime? Pasti tahu dong. Siapa yang punya slime di rumahnya? Semuanya pasti punya ya. Slime tuh yang lengket-lengket seperti ini nih gambarnya nih ya. Jadi adik-adik semuanya kalau misalnya main slime suka nggak? Suka ya, karena slime itu mudah dibentuk. Kalian lebih suka mainin slime yang mudah dibentuk atau mainin slime yang keras? Pasti lebih suka slime yang mudah dibentuk kan, yang lembut, yang kalau misalnya kita mau bentuk shape square, persegi misalnya, gampang bentuknya. Atau mau bentuk circle, lingkaran, gampang bentuknya. Artinya slime yang mudah dibentuk pasti lebih disukai oleh banyak orang. Sama seperti itu adik-adik. Ketika setiap kita, kakak dan kalian semua menjadi seorang anak Tuhan yang mudah dibentuk, artinya banyak orang yang suka dengan kita. Kak, pertanyaannya, mudah dibentuk itu artinya apa sih? Contohnya misalnya ketika mama papa kita bilang, Kesha, ayo kamu belajar menjadi anak yang taat. Ketika papa mama suruh ini, bilang iya ya. Terus dalam hati kita langsung, enggak, aku udah besar, aku tahu keputusanku sendiri. Aku tahu hal yang terbaik buat aku udah besar, aku gak mau lagi diatur sama orang tuaku. Nah adik-adik, kalau seperti itu namanya kita tidak gampang untuk dibentuk. Kita sama seperti slime yang keras tadi. Nah gak banyak orang yang suka slime yang keras. Kenapa? Karena susah dibentuk ya. Berarti poin pertama dari kelemah lembutan adalah mudah dibentuk. Yang kedua, poin yang kedua dari kelemah lembutan adalah mudah diajar. Sama-sama katakan mudah diajar. Oke, nah contohnya mudah diajar adalah siapa di sini yang setiap hari sering disuruh tidur siang? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang ketika diajak tidur siang marah-marah dalam hatinya? Ngapain sih aku disuruh tidur siang? Aku udah besar kok. Aku mau main aja. Aku nggak mau tidur siang. Siapa yang seperti itu?
Kakak percaya tidak ada yang seperti itu di tempat ini ya. Itu anak-anak di luar sana itu ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang mudah diajar. Jadi adik-adik, ketika mama papa kita misalnya suruh misalnya Dewi bantuin mama cuci piring dulu nak. Jangan marah-marah dalam hati. Aku aja pun yang disuruh. Aku aja pun yang disuruh. Kenapa nggak adekku? Kenapa nggak abangku? Ya kan, kita sering seperti itu kan. Itu namanya kita belum mudah diajar adik-adik. Nah jadi ketika kita mau menjadi anak Tuhan yang lemah lembut, kita mesti mudah diajar juga. Ketika mama kita minta tolong Dewi cuci piringnya nak, bantuin mama. Nah di situ kita bilang oke ma, aku mau bantuin mama supaya mama nggak capek. Ya, berarti adik-adik lemah lembut itu ada 2 poin. Yang pertama mudah dibentuk, sama seperti slime yang mudah dibentuk. Dan yang kedua mudah diajar. Ketika orang tua kita meminta sesuatu, kita dengan senang hati mengerjakannya. Atau ketika orang tua kita menegur kita, misalnya kita salah, atau kita sudah memecahkan barang di rumah, misalnya orang tua kita nasehatin kita, jangan langsung tersinggung, jangan langsung sakit hati, langsung bilang mama marah sama aku, mama gak sayang sama aku. Salah adik-adik. Ketika orang tua kita memberi masukan buat kita, ketika orang tua kita menasehati kita, atau guru kita di sekolah, atau kakak pembina rohani kita memberi masukan buat kita, kasih nasihat, jangan merasa aku nggak disayang, aku memang anak yang jahat, aku nggak bisa berubah lagi. Salah adik-adik. Semua nasihat-nasihat yang diberikan oleh papa mama kita, kakak-kakak rohani kita, kakak pembina sigu ya, atau guru-guru kita di sekolah, itu semua demi kebaikan kita. Mereka pengen supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, seperti itu ya. Nah adik-adik, kakak mau cerita sedikit tentang waktu kakak masih kecil. Jadi dulu setiap hari ketika pulang sekolah, kakak ingat banget ya, waktu siang tuh pulang sekolah jam 12. Setelah itu langsung kakak pulang ke rumah, makan siang, habis itu disuruh tidur siang. Nah pertama-tama kakak berpikir bahwa ngapain aku tidur siang, aku udah besar, aku mau main-main aja, masa sih waktuku habis cuma untuk tidur siang. Terus kemudian sorenya disuruh kerjain PR. Terus kakak juga bilang gini, aku gak mau kerjain PR. Atau terkadang kakak menggerutu dalam hati tapi mengerjakannya. Nah kita sering mengerjakan segala sesuatu dengan terpaksa, tetapi hati kita marah-marah sama orang tua kita. Nah adik-adik tahu gak, Kak Kesha mau cerita bahwa segala sesuatu yang mama papa kakak suruh dari sejak kakak kecil sampai sekarang itu menghasilkan buah yang baik. Sekarang kakak udah bisa tuai hasilnya. Contohnya ketika orang tua kakak suruh kakak rajin belajar, kakak ranking di kelas loh. Nah jadi kalau adik-adik menuruti atau mentaati, punya sikap yang lemah lembut kepada orang tua, maka adik-adik juga akan menuai hasilnya. Contohnya misalnya rajin belajar, setiap hari rajin buat PR, setiap hari rajin ke sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, setiap hari rajin untuk belajar di rumah, pasti adik-adik ranking di sekolah. Siapa yang mau ranking di sekolah? Semuanya mau ranking di sekolah ya kan? Nah jadi adik-adik, contohnya lagi satu lagi, kenapa sih kita masih tidur siang kak? Kalau misalnya kita sering tidur siang adik-adik, itu membangun pertahanan tubuh kita, sehingga ketika ada sakit penyakit kita bisa lebih kuat, karena daya tahan tubuh kita kuat, kita punya istirahat yang cukup. Nah jadi tidur siang itu bukan gak ada gunanya adik-adik, tidur siang itu sangat bermanfaat buat kita ya. Jadi ketika orang tua suruh tidur siang atau malam-malam suruh tidur cepat, kurangin main game, itu semua ada gunanya. Oke? Siapa yang sepakat hari ini mau punya hati yang lemah lembut? Semuanya pengen, puji Tuhan. Nah, satu lagi contoh kita mau lihat dari Alkitab, salah satu tokoh Alkitab. Kakak mau tanya, siapa di sini yang kenal Daud?
Semua kenal Daud ya, dia adalah seorang raja yang luar biasa, raja yang terkenal, raja yang diurapi Tuhan. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa Daud itu pernah salah loh? Ketika Daud salah dan dia jatuh ke dalam dosa, ada seorang nabi namanya Nabi Natan. Nabi Natan ini datang kepada Daud. Tuk. Hei Daud, kau sudah berdosa. Nabi Natan menegur Daud, teman-teman. Kira-kira kalau Daud ini tidak lemah lembut, gimana responnya? Pasti Daud marah-marah kan? Pasti dia marah-marah, dia bilang, siapa kau? Aku raja, aku punya kuasa atas segalanya. Tapi adik-adik tahu nggak? Daud itu punya hati yang lemah lembut. Hatinya mau ditegur, hatinya mau diajar, hatinya mudah dibentuk adik-adik. Sama seperti slime tadi. Dia tidak mengeraskan hatinya. Dia bilang, iya, aku tahu aku salah. Akhirnya Daud mengambil keputusan untuk minta ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti Daud, marilah kita miliki hati yang lemah lembut. Daud yang seorang raja aja bersedia loh untuk ditegur oleh Tuhan, bersedia mengakui bahwa dia salah. Jadi ketika kita salah adik-adik, marilah kita punya hati yang lemah lembut. Amin. Amin. Setiap kita kalau kita salah mau diajar, mau dikasih masukan, kita mau minta maaf kepada orang lain. Jangan gini ya, ketika salah, nggak mau aku, siapa kali dia, aku nggak mau minta maaf sama dia. Jangan seperti itu adik-adik ya. Kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, bersedia dikoreksi, bersedia minta maaf kepada orang lain ya. Nah pertanyaan terakhir nih adik-adik, kira-kira gimana sih Kak cara jadi orang yang lemah lembut? Kok susah kali? Aku asal dimarahin orang tuaku, aku ngerasa tersinggung Kak. Aku ngerasa orang tuaku gak sayang sama aku. Aku aja yang disuruh, aku aja yang dimarahin. Nah adik-adik, lemah lembut itu perlu dilatih. Sama-sama katakan, dilatih. Oke, nah jadi kelemah lembutan itu bisa dilatih. Sama seperti contohnya main game. Pertama kali kita waktu main game pasti kita nggak bisa dong. Pasti kita belajar dong pelan-pelan. Mungkin level 1 kalah ya, ulang lagi level 1 kalah. Sampai setiap hari kita latih ketika main game, akhirnya jadi jago, bener ya, bisa naik level. Sama seperti itu juga karakter lemah lembut itu perlu dilatih adik-adik. Hari pertama dilatih gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi, minta sama Tuhan ya. Lemah lembut itu bisa kita dapatkan ketika kita minta sama Tuhan. Tuhan ada dalam hati kita, amin. Amin. Tuhan, kita bilang sama Tuhan gini, Tuhan berikan aku hati yang lemah lembut Tuhan. Berikan aku hati yang gampang diajar. Berikan aku hati yang mudah dibentuk. Agar orang-orang di sekitarku boleh melihat kelemah lembutan hatiku Tuhan. Mereka boleh merasakan buah roh yang ada dalam diriku. Ya, jadi ketika kita rindu adik-adik punya hati yang lemah lembut, marilah kita latih setiap hari ya. Ketika orang tua kita kasih kita masukan, kita terima, kita belajar berpikir bahwa oh iya ya, yang dibilang orang tuaku, papa mamaku itu untuk kebaikanku, itu untuk aku nanti ujungnya aku akan merasakan manisnya dari ketaatanku, kelemah lembutanku. Oke? Ya, jadi kakak mau ulang sekali lagi nih. Ada 2 hal tentang kelemah lembutan. Yang pertama adalah mudah dibentuk. Yang kedua mudah diajar. Jadi adik-adik, marilah sama-sama kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Jadi adik-adik, hari ini kita mau sama-sama berkomitmen, berjanji kepada Tuhan untuk punya hati yang lemah lembut ya. Jadi kalau misalnya nanti dipanggil mamahnya, misalnya Abner, sini nak, jangan nanti kita bilang mama kita gini, apa sih mak manggil-manggil aku aja, itu termasuk hati yang lemah lembut atau enggak? Enggak ya. Nah jadi kalau misalnya ketika dipanggil orang tua kita jawabnya, iya mak aku datang gitu. Oke? Yuk adik-adik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, jagoan-jagoan Sigu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar satu karakter dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Tuhan, hari ini kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati hati kami, Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang lemah lembut, berikanlah kami hati yang mau diajar Tuhan, berikan kami hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi orang tua kami mau menjadi berkat bagi guru kami di sekolah, kami mau menjadi berkat bagi kakak-kakak pembina rohani kami, dan juga teman-teman kami Tuhan, melalui hati kami yang lemah lembut. Tuhan, ketika kami gagal Tuhan, ketika kami masih terkadang sakit hati, ditegur oleh orang tua kami, Engkau Allah yang mengingatkan kami untuk kami boleh kembali memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di dalam setiap kami, dan Engkau yang akan mengubahkan kami. Ubahlah hati kami yang keras Tuhan menjadi hati yang lemah lembut, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Mari adik-adik, hari ini kita sama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita mengangkat kedua tangan kita terima berkat dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hari ini aku memberkati setiap jagoan-jagoan Sigu yang hari ini mengangkat kedua tangannya. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka dengan berkat jasmani dan berkat rohani, serta karakter yang lemah lembut itu mengalir hari ini bagi adik-adikku jagoan Sigu di dalam nama Yesus. Karuniakanlah kepada mereka hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk di dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat kehidupan mereka ada banyak orang yang melihat kasih Tuhan, ada banyak orang yang melihat teladan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, jagoan Sigu, pengumuman kita minggu ini adalah yang pertama adalah minggu depan kita masih ibadah via YouTube jam 8.30. Yang kedua adalah sertifikat saat teduh sudah bisa diambil di gereja. Silahkan jumpai Miss Winnie agar diberikan sertifikatnya. Yang ketiga adalah bagi jagoan Sigu yang ingin memberi persembahan, boleh menjumpai Om Robin atau Tante Frida di gereja. Yang keempat adalah bagi anak Sigu yang rindu melayani dan memiliki video kasihan, silahkan menghubungi pembina agar bisa dibuat jadwal melayaninya. Oke, jagoan Sigu. Yang terakhir adalah pemuritan tetap berjalan, silahkan menghubungi pembinanya masing-masing. Oke, itu aja pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.